Dalam hidup kita perlu yang namanya motivasi, karena motivasi ini yang akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kita. Bahkan kita bisa mencari solusi yang luar biasa, yang bagus untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Bahkan dengan motivasi hidup, kita bisa membuat selalu bersemangat melakukan kebaikan, ibadah, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, salah satunya adalah kegiatan ziarah kubur. Tentu ini seringkali dilakukan oleh kalian semua, bukan? Baik menjelang puasa Ramadan atau menjelang Idul Fitri, pasti semua melakukan ritual ini, berziarah kubur ke makam leluhur kita. Tentu tujuannya adalah untuk mendoakan, ya, sekaligus membacakan surat Yasin dan tahlil, dan tentu juga membersihkan, merapikan, dan menata makam supaya kelihatan lebih indah dan tidak tampak menyeramkan. Nah, oleh karena itu silahkan simak video ini sampai akhir supaya mendapatkan manfaatnya. Silahkan share, berikan like serta komentarnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Tradisi ziarah kubur tentu banyak dilakukan keluarga saat menjelang bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri. Ziarah kubur menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri sering terlihat pemandangan keluarga yang masih hidup turut membersihkan kuburan dari rumput liar, pohon liar yang tumbuh di atasnya. Tidak banyak yang mengetahui jika membersihkan rumput dan pohon yang tumbuh di atas kuburan tersebut hukumnya makruh. Jadi ya mungkin dirapikan saja atau digantikan dengan tanaman lain. Ya, dengan menancapkan pohon lain yang tentu bisa ditata dan bisa dirapikan. Bahkan sebagian ulama juga menghukumi perbuatan membersihkan dengan mencabut rumput dan pohon di kuburan adalah haram. Kok bisa demikian ya? Namun penjelasan Buya Yahya tentang baiknya menanam tanaman diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW yang menancapkan pelepah kurma di atas kuburan. Ya, jadi tentu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh ya. Nah, kita nggak usah bingung. Yang pasti kita tujuannya baik kok, untuk membersihkan makam supaya nggak kelihatan ditumbuhi tanaman liar, kita rapikan, kita bersihkan. Kalau perlu kita tanami tanaman-tanaman yang indah, yang tentu tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan kuburan itu. Nah, tentu ini juga akan bisa menyemangati kita semua untuk bisa mengunjungi secara rutin, karena ada yang diharapkan kita mendapatkan pemandangan yang indah, rapi, bersih, sehingga kita nggak takut atau khawatir ada ular, ada binatang-binatang ketika kita berziarah kubur. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW menancapkan pelepah kurma pada kuburan yang tanahnya belum kering dengan berkata, semoga Allah akan meringankan siksa kepada mayat yang dikubur selagi dia belum kering. Jadi memang ada riwayatnya bahwa menancapkan daun yang masih basah atau pohon yang masih basah ke kuburan yang belum kering itu diharapkan bisa meringankan siksa kepada mayat. Kemudian salah satu sahabat Nabi berwasiat, kalau aku mati nanti tolong ambilkan pelepah kurma dan tancapkan agar Allah meringankan siksa dari dosa. Para ulama menjelaskan jika kita meletakkan pelepah kurma itu sah-sah saja, karena semua tanaman basah yang berada di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ini juga sering kita lihat waktu kita mengunjungi makam bersama orang tua kita, saudara kita, nah merapikan tanaman, bahkan menanam di atas kuburan orang tua kita, menanam bunga, tanaman yang bisa dirapikan tentunya, dan tidak merusak makam itu sendiri. Maka kita bisa menanamnya dan
merapikannya setiap berkunjung. Dan tentu keindahan ini juga akan memotivasi kita untuk selalu hidup lebih rapi, lebih indah ya, lebih bersemangat lagi untuk mendatangi kuburan, berziarah, karena apa yang kita kunjungi ini rapi, bersih dan indah gitu kan. Ada tanaman yang hijau di atas kuburan. Tentu kita ada tugas dong untuk merapikan dan mencabuti tanaman liar. Jadi kalaupun ada yang mengatakan bahwa mencabut rumput di atas kuburan itu haram, ya tentu dilihat dulu itu tanaman apa, rumput apa. Makanya seyogyanya diganti dengan tanaman yang lain yang mungkin lebih rapi, lebih bisa dipandang, lebih indah ya, sehingga kita menyisakan rumput-rumput yang memang kita harapkan tumbuh atau tanaman yang kita harapkan tumbuh. Bunga-bunga yang ditanam pada kuburan pun mempunyai makna yang sama dengan pelepah kurma. Buya Yahya menjelaskan bahwa bahkan rumput-rumput di atas kubur hukumnya makruh untuk dicabut. Nah, tentu ini kan harus ditata lagi rumput yang seperti apa. Kalau ilalang ya tentu ini akan merusak pandangan dan membuat tidak rapi, maka harus dibersihkan. Digantilah rumput gajah ya, rumput yang memang bisa ditata dan indah ya. Jika ingin membersihkan kuburan dari tanaman liar seperti rerumputan, sebaiknya jangan terlalu bersih ya. Karena rerumputan tersebut bertasbih kepada Allah, sehingga membuat mayat yang ada di dalam kubur merasa tenang. Jadi jangan sampai gundul sama sekali ya. Kalau perlu ditumbuhi tanaman-tanaman atau rumput-rumput yang bisa dirapihkan. Jadi nggak dicabut tapi dirapihkan. Tanaman-tanaman yang kita tanam itu memuncul keindahan dan kesegaran, sehingga mayat yang ada di bawahnya itu menjadi tenang. Nah tentu daun-daun yang udah kering, yang sudah nggak mungkin lagi dipertahankan, ya harus dirapikan biar tampak terawat. Ya, namun diingatkan oleh Buya Yahya bahwa janganlah meniru budaya orang kafir yang hanya menabur bunga saja. Jadi ke kuburan hanya menabur bunga, setelah itu pergi. Ya, itu yang diharapkan tidak diperbolehkan. Sebenarnya itu sama saja mengotori kuburan ya. Ya inginnya kita baik ya, datang menaburi bunga. Nah, itu kan ritual ya. Tapi sebenarnya lebih ke mana doa ya. Tentu doa-doa ini yang diharapkan, bacaan Yasin ya, Al-Fatihah itu lebih utama daripada menabur bunga. Jadi menabur bunga itu hanya bagian kecil saja dari ritual berziarah, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Bahkan ada orang-orang yang sudah menyimpang dari ajaran Islam dengan membawa buah kelapa, telur, tikar, bahkan barang-barang yang berharga ke kuburan atau makanan yang disukai oleh jenazah atau mayat yang dikubur di bawahnya. Tentu ini kan tidak boleh ya. Tentu sudah melenceng ya. Kalau kita mau memotivasi hidup kita ya didoakan saja. Justru kita akan mengingat bahwa kita ini tidak akan kekal, suatu saat juga akan mati. Sehingga kita harus mempersiapkan diri, dan tentu kita harus memperbanyak sedekah dan ibadah ya. Nah, Buya Yahya mengingatkan untuk tidak berlebihan dan menyimpang agar tidak muncul khilaf di antara umat Islam. Maka diharapkan kepada semua umat muslimin yang akan melakukan ziarah kubur nanti agar lebih mementingkan doa yang dipanjatkan dan menanam bunga atau tanaman sesuai dengan ketentuan dari ajaran Islam. Tidak harus juga tanaman kamboja ya. Ziarah kubur ini adalah sebuah kegiatan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Tentu tujuannya adalah mendoakan, menghormati serta mengingat kematian dan akhirat. Jadi bukan meminta sesuatu ya. Pergi ke kuburan tapi minta sesuatu kepada yang sudah meninggal. Nah, ini tidak boleh. Ziarah kubur ternyata merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Selain sebagai sarana untuk mendoakan, mengunjungi makam, serta melantunkan zikir dan doa-doa, nah, ini merupakan sebuah sarana seorang manusia untuk merenungi hidup di dunia yang kelak akan ada akhirnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang tidak hanya mempraktikkan ziarah kubur, tapi mengajarkan apa yang hendaknya dibaca oleh seseorang saat berkunjung ke sebuah makam. Dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa setiap kali keluar rumah pada akhir malam menuju Baqi, yakni makam para sahabat di Madinah yang kini menjadi makam Rasulullah sendiri, Rasulullah menyapa penduduk makam dengan kalimat berikut, Assalamualaikum, hai tempat bersemayam kaum mukmin, telah datang kepada kalian janji Tuhan yang sempat ditangguhkan besok, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Kemudian usai membaca salam ini, Rasulullah lalu mengucapkan doa, Ya Allah, ampunilah orang-orang yang disemayamkan di Baqi. Doa ini bisa diganti dengan memohonkan ampun kepada para ahli kubur tempat berziarah berkunjung. Nah, tentu selain doa-doa, bisa saja membaca tahlil, tahmid, tasbih, dan Al-Fatihah tentunya. Tentu akan afdol lagi jika membaca surat Yasin. Nah, ziarah kubur ini merupakan salah satu amalan yang dianjurkan ya dalam Islam maupun dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji M. Khalil Nafis, ziarah kubur memberikan beberapa manfaat. Salah satunya adalah mauidhah atau nasihat. Menjadi mauidhah bagi kita bahwa kita semua akan mati dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Juga mengingatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata bahwa orang yang mengingat kematian termasuk orang yang cerdas. Rasulullah berkata bahwa orang yang cerdas adalah orang yang banyak ingat mati dan mempersiapkan kematian itu. Ziarah kubur juga menjadi sebuah sarana seorang manusia untuk mendoakan keluarganya yang telah meninggal dunia. Tentu itu bagian dari mendoakan juga kepada yang meninggal ketika ziarah kubur. Selain itu, tradisi ziarah kubur juga dilakukan untuk mencapai kekhusyuan saat menjalani ibadah di bulan suci. Makanya kenapa menjelang bulan Ramadan banyak orang berziarah kubur ya. Tradisi kita ziarah kubur menjelang Ramadan itu ya orang ingin fokus dan khusyuk saat menjalani bulan ibadah Ramadan. Sementara mengenai hukum dari ziarah kubur, Khalil menjelaskan bahwa ziarah kubur dalam agama Islam adalah sunnah, ya, bukan wajib. Hukum ziarah kubur, ya, sunnah, artinya melaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu kira-kira yang bisa disampaikan, semoga manfaat dan memotivasi kita untuk hidup lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkualitas, tentu dengan menyiapkan hal-hal yang baik untuk masa depan kita kelak ya. Sampai ketemu lagi.